Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kebahagiaan seperti oksigen. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah mendengar jargon seperti ini? Jangan lupa bahagia ya. Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahagia itu keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, baik lahir maupun batin. Ada yang berpendapat bahagia itu jika uangnya banyak, punya mobil mewah, rumah yang besar, karirnya sukses, gelarnya banyak, bisa keliling dunia, sehat, anak banyak, bisa kumpul keluarga setiap hari, dan lain sebagainya. Ya, itu tidak salah. Namun, apakah hal-hal tersebut menjadi alasan satu-satunya agar kita bisa berbahagia? Kebahagiaan itu seperti oksigen. Ketersediaannya sangat melimpah dan selalu tersedia di bumi. Apabila seseorang mengalami kesulitan bernafas, bukan karena oksigennya berkurang, langka, atau bahkan habis, tetapi karena ada gangguan dalam sistem pernafasannya. Demikian juga jika ada seseorang yang susah untuk bahagia, bukan karena stok bahagia itu langka atau habis Bapak Ibu Saudara, tetapi karena sudah terjadi gangguan di dalam dirinya yang membuat susah bahagia. Gangguan itu misalnya adanya persoalan, pergumulan, masalah, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Nah, gembira atau tidaknya seseorang itu biasanya mudah terdeteksi ketika kita melihat wajahnya. Nah, jika hatinya gembira, maka wajahnya itu bersinar, senyumnya merekah gitu ya. Jika hatinya sedang sedih, maka wajahnya terlihat kusut, cemberut, bahkan mudah tersinggung. Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk gembira itu tidak harus kaya raya atau berlimpah harta. Bukannya tidak boleh kaya raya loh ya, saya pun mau kaya raya ya. Intinya, harta benda bukan sumber satu-satunya kebahagiaan. Kenapa? Karena seringkali apabila kita memiliki harta, barang, nah kemudian barang tersebut lenyap, hilang atau habis, maka kegembiraan atau kebahagiaan itu pun seolah-olah hilang. Amsal 19 ayat 8 berkata, "Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan." Akal budi itu hati, pikiran yang sehat. Pengertian itu kecakapan, kebijaksanaan, berpengertian. Dari firman Tuhan di atas, orang yang berhati dan pikiran sehat serta bijaksana, itulah yang dikatakan berbahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa berbahagia? Yang pertama, belajar mencukupkan diri dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, berapapun penghasilan yang kita peroleh, Tuhan mau untuk kita belajar mencukupkan. Supaya apa? Tidak besar pasak daripada tiang. Karena kalau tidak Bapak Ibu, kita pasti akan berhutang, dan berhutang. Jelas, mana mungkin kita bisa bahagia. Pun ketika kita bisa meningkatkan penghasilan kita, hal yang sama juga harus dilakukan, yaitu tetap mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Jadi, marilah kita memiliki rasa cukup dengan kesehatan yang sudah Tuhan beri, cukup dengan pekerjaan yang saat ini sedang kita lakukan, cukup dengan keluarga juga yang sudah Tuhan berikan, juga dengan sikap
sikap yang selalu membandingkan diri dengan orang lain itu juga tidak akan pernah ada habisnya, Bapak Ibu. Kita jadi sedih ketika melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita, dan itu hanya akan melukai hati kita. Jadi, lihatlah ke bawah untuk kita selalu belajar bersyukur dan melihat ke atas sebagai motivasi agar kita bisa maju dan menjadi orang yang lebih baik. Dengan demikian, kita akan berbahagia. Yang kedua adalah belajar untuk mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Orang yang bersyukur akan fokus pada Tuhan, bukan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Karena percaya Tuhan berdaulat akan hidup kita, akan segala sesuatu yang kita alami. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian yang terbaik dari rencana Tuhan. Bersyukur melatih diri kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam segala keadaan, sehingga membantu kita untuk tetap kuat di dalam iman dan kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa menikmati hidupnya. Apa yang dipunyai disyukuri, tidak punya juga disyukuri, sehingga kita bisa berbahagia. Jadi marilah kita belajar bersyukur dalam segala hal, karena ucapan syukur adalah pintu gerbang mujizat. Yang ketiga adalah belajar menciptakan rasa damai. Rasa damai muncul karena kita menyerahkan kekhawatiran kita, kekhawatiran yang membuat kita tidak bahagia itu kepada Tuhan. Rasa damai muncul karena kita punya iman yang besar pada Tuhan, yakin bahwa Tuhan sanggup menolong tepat waktu. Jadi mulai hari ini, mari kita putuskan mau pilih bahagia atau tidak. Semua ada dalam tangan kita. Memang jika kita sedang baik-baik saja, itu adalah hal yang mudah. Namun jika kita sedang dalam masa kesusahan, apakah kita mudah untuk bahagia? Memang itu hal yang susah. Namun apakah kita tidak bisa bahagia? Kita tetap bisa bahagia. Memang kita tidak berbahagia dengan sakit yang kita miliki, namun kita berbahagia karena ada keluarga yang menemani. Memang kita tidak bahagia dengan kekurangan kita, tapi kita bahagia karena kita punya keluarga yang menerima kekurangan kita. Memang kita tidak bahagia di saat sedang mengalami kekurangan ekonomi, namun kita bahagia karena kita masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Karena tadi, kebahagiaan itu seperti oksigen yang selalu ada. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.